Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Huda, saudara saya Ustaz Muhammad Yasin, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, imam kita, Bapak Kiai Syarifuddin, Ustaz Ahmad Afandi, para asatidz yang hadir, para donatur, wabil khusus jamaah Masjid Nurul Huda yang mudah-mudahan dapat kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, santai saja Bu ya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Ya, saya 2 tahun yang lalu saya ceramah maulid di sini. Kita bagi-bagi minyak kalimah. Tarawih juga saya bisa ngisi di sini 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin sama sekali saya tidak bisa kemana-mana karena pakai kayu terbaring. Bapak Ibu, ada yang mengenal nama Ketua DMI Kota Depok, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Depok yang tahun periode yang lalu? Coba yang bisa jawab saya kasih minyak. Kalau yang sekarang kan Bapak Haji Eko. Nah, Ketua DMI Kota Depok sebelum Pak Eko namanya siapa? Sahabat Ustadz Yasin juga, sama sahabat saya. Doktor Kiai II. Nah, siapa jawab? Nah, kasih minyak kalimah kata Rasul. Ujungnya doang. Ya, nah bahasan malam ini kita akan bahas tentang sikatan. Ya, mudah-mudahan Kiai Nasri nanti nonton YouTube-nya. Ya, kalau pengen Ramadan kita sukses, dapat la'allakum tattaqun, dapat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, ya. Maka harus kita persingkat dari hurufnya II Nasri. Nah itu ya, ini tadi dapat inspirasi tadi aja ketika lagi ngobrolin Kiai sama Ustadz Yasin di teras ya. Jadi kalau pengen kita mendapatkan Ramadan sukses, kunci awalnya harus II depannya. I yang pertama apa? Coba angkat tangan. Nah, ibu-ibu jauh tuh. Oh, di belakang ya? Kasih minyak coba. Hah? Oh, di atas. Waduh, ngasihnya gimana di atas? Titip ke Ustadz Yasin 2 ya, buat ibu-ibu di atas. Nah, dah. Nih, yang penting keluarin dulu. Nah, nanti ibu-ibu yang merasa jawab ke Ustadz Yasin. Sama-sama. Oh, yang pakai kerudung merah, pakai yang mukena merah. Saya suaranya kenal ya. Oh, suaranya kenal. Yang pertama adalah iman. Bu, Pak, kalau kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tanpa iman gak akan diterima. Sebenarnya kuncinya kita dikasih tahu itu di malam nisfu Sa'ban. Makanya malam nisfu Sa'ban itu adalah gerbangnya Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya di malam nisfu Sa'ban, dan Allah mengampuni dosa hambanya di malam itu
bagi yang beribadah dan memohon ampunan Allah kecuali dua dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang pertama yaitu dosa syirik, yang kedua dosa tidak mau berdamai dengan sesama. Yang pertama nih dosa syirik, lawan katanya syirik adalah iman. Jadi kalau pengen Ramadan kita berhasil Ramadan tahun ini, maka syaratnya dengan iman. Coba sebutkan anak muda, Al-Baqarah 183. Ayo, cung. Ini dapat pahala kita sama. Kita seperti malam ini tuh mendengarkan Quran, mendengarkan qiraatil Quran, dan pahalanya dapat sama seperti kita membaca Al-Quran satu Quran penuh. Cung, Al-Baqarah 183, sebutin, dapat minyak. Ayo, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam. Banyak yang jawab, tapi yang paling dekat nih yang tadi jawab, yang paling dekat ya. Makanya itulah untungnya sholat paling depan gitu, karena yang kedengeran ya udah yang paling depan. Wah, warna ungu Pak. Jadi pertama syaratnya orang berpuasa diwajibkan syaratnya iman. Makanya yuk kita cari iman kita dengan bagaimana cara mencari iman. Surat Ali Imran. Nah, ayo hafalannya nih yang tahfidz Quran. Ali Imran 110. Kuntum khairu ummah. Ukhrijat. Ukhrijat padahal sambungannya nggak perlu dibaca sampai tuntas. Kasih Kak ke Bapak yang Pak, dapat minyak. Ya. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya umat kata Allah. Ukhrijat, keluar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran. Ibu Bapak, saya tanggal 15 Desember 2024 pas pengumuman wali kota Depok siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, di subuh hari itu, hari Ahad subuh ketiga di bulan Desember, saya mengisi kajian subuh di Masjid Cilodong Nur Mainah. Tapi tiba-tiba jam 4 subuh saya belum jauh, masih di dekat rumah, saya ditabrak sama motor gerobak, isinya kelapa penuh. Kaki saya yang sebelah kanan hancur, motor saya hancur, helm saya hancur, kaki saya hancur. Dibawalah pada subuh itu ke Cikeas, patah tulang. Kata terapisnya kalau dibawa ke rumah sakit, Ustadz mohon maaf langsung dipotong nih karena hancur kakinya. Ya, itu mau kajian subuh. Saya minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saya ingin tetap bisa berdakwah. Yang saya tangisi kalau saya tidak bisa berdakwah kembali. Apa yang terjadi? Itu yang nengok saya, tanya Ustadz Yasin. 1000 orang lebih yang menjenguk saya, 100 DKM lebih, para ulama datang menengok, mendoakan, mensyukur. Akhirnya 5 bulan, tadinya 2 tahun saya belum boleh kemana-mana. Ustadz, 2 tahun Ustadz harus pakai kayu, di kakinya nggak boleh gerak, nggak boleh apa-apa. Tapi 5 bulan saya tertantang, pengen khutbah Jumat di Masjid Pondok Cibubur. Karena jadwal saya penuh sampai Desember 2025, tapi ada yang menggantikan. Nah, pertama kali saya ceramah pakai kursi roda itu ketika sahabat saya Ustadz Haji Agus Alian mau berangkat haji. Dia minta saya yang ceramah di Sukatani pakai kursi roda didorong. Lalu khutbah Jumat pertama kali berdiri bulan Juli awal di Pondok Cibubur saya berkhutbah, padahal belum boleh. Kenapa? Saya ingat pesan Allah. Kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya umat yang keluar berdakwah di jalan Allah. 2 tahun yang lalu jadwal saya selama 1 bulan Ramadan itu 43 titik ceramah termasuk di Masjid Nurul Huda. Ada kuliah subuh, duhur, buka bersama, tarawih, kuliah subuh. Tahun kemarin 0, nggak ada. Karena apa? Saya masih pakai kayu, nggak bisa gerak sama sekali. Tahun ini saya bismillah pengen mengisi Ramadan, dan ternyata 31 masjid meminta saya untuk mengisi di bulan Ramadan ini subuh dan kultum. Bismillah, kita bergerak untuk umat. Kenapa? Karena ada ayat di ujungnya tuh,
hadiah dari Allah kalau kita ngajak kebaikan, mencegah kemunkaran. Apa? Wa tu'minuna billah. Dan Allah akan berikan tambahan nikmat iman. Sedangkan syarat kita berhasil Ramadan adalah dengan iman. Makanya Bapak Ibu, Ustadz Yasin dengan pengurus DKM Nurul Huda mengajak Bapak Ibu untuk membantu bersama-sama merenovasi Masjid Nurul Huda. Cung yang bantu kemarin. Nah, nggak usah cung, Allah menyaksikan dan malaikatnya. Ini semuanya pasti membantu. Tapi intinya apa? Intinya kalau di bulan Ramadan ini kita menjalani amalan ibadah selain puasa. Jadi puasa doang nggak bisa diterima oleh Allah. Harus ada amal ibadah lain, yaitu sodakoh. Sodakoh itu ada dua. Ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariyah. Nih tadi yang ngasih makanan, gorengan, teh, kopi, martabak, itu yang keluar uangnya, maka setiap yang makan, termasuk tadi saya dan tim dari Cimanggis makan di sini, buka di sini, maka ibu bapak dapat pahala yang sama dengan pahala puasa kami. Bayangkan, kalau ibu lagi dapat menstruasi, tidak puasa, tapi bisa menyiapkan makan di Masjid Nurul Huda, 10 orang makan gorengan ibu, 10 orang minum teh manis ibu, maka ibu dapat pahala 10 orang. Bayangkan. Jadi ini kesempatan nih, Allah mengajak kita untuk menaikkan iman, berbuat baik. Berdakwah itu berbuat baik, kita menyiapkan buka puasa itu juga berbuat baik. Bahkan hati-hati nih, jangan terlewat 10 hari terakhir Ramadan. Biasanya bikin nggak Ustaz? Itikaf di sini. Bikin. Dikit tapi ya. Nah, tolong Bu, mumpung sedikit, jadi sedikit juga ngasih makanannya. Ya. Itikaf itu kan ada malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beribadah di malam itu dapat ibadah nilainya 83 tahun. Umur kita aja belum tentu nyampe 83 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu menyiapkan makan sahur, buka puasa di malam 10 hari terakhir Ramadan, ngasih Ustadz Yasin Tat, saya ngasih 1 juta nih Tat, buat nanti bukber setiap 10 hari terakhir Ramadan. Maka itu ada yang itikaf di sini, makan makanan ibu, minum minuman dari ibu, maka datang Lailatul Qadar di Masjid Nurul Huda, maka ibu dapat pahala Lailatul Qadar. Itu hebatnya sedekah. Padahal ibu lagi tidur di rumah. Ini Bu, kita niat sedekah itu pembuka jalan kebaikan buat kita. Bahkan puasa pahalanya digantung antara di langit dan bumi kalau tidak menunaikan zakat fitrah. Ayo sedekah, ini sedekah sabita, sedekah yang terputus. Artinya setelah orang makan habis pahalanya, gitu. Tapi kalau orang makannya untuk buka puasa, dapat pahala puasanya. Tapi ada sodakoh yang paling besar, namanya sodakoh jariyah. Ini yang kemarin nyumbang semen, nyumbang granit, nyumbang pasir, nyumbang keramik, nyumbang mik, nyumbang apa lagi? AC. Itu selama ini bangunan dipakai ibadah. Ini AC masih nyala dipakai untuk ngademin orang yang beribadah. Maka ibu bapak yang investasi kemarin nitip ke Ustadz Yasin, bahkan ibu bapak sudah meninggal dunia, pahala jariyahnya terus ngalir ke alam kubur. Tuh Bu, kalau ada yang ngasih AC kemarin, coba nanti kalau meninggal kasih tahu, ya. Kalau udah meninggal kasih tahu, adem kuburannya Bu. Kalau nggak percaya mati dulu, ya. Kok bisa Ustadz adem? Itu janji Allah di alam kubur. Apa yang kita buat di dunia dibalas di alam kubur, apalagi di alam mahsyar. Maka yuk, mumpung nih bulan Ramadan baru 5 hari jalan 6 malam. Ayo yang punya tabungan kurang-kurangin tabungan di rumah, masukin ke Masjid Nurul Huda. Tuh yang tadi kecrek yang lewat tuh, itu tabungan akhirat kita Bu. Ini tabungan sesungguhnya kita.
tabungan yang ada di rumah, yang ada di ATM, yang ada di tanah di rumah kita, nggak akan kita bawa mati. Nggak ada yang tahu umur. Maka DKM masjidnya harus berbangga, karena DKM Masjid Nurul Huda membantu menjembatani, memfasilitasi jamaah untuk berinfak. Pahalanya sama, tidak akan tertukar. Luar biasa. Maka ibu bapak, yang pertama iman. Yang kedua dari Kiai I Nasri ya. Yang kedua adalah ikhtisab. Kan ada hadisnya tuh. Siapa yang bisa nyebutin hadisnya? Ayo, masih ada stok minyak. Man soma. Oh, banyak banget. Nah, yang udah jawab udah jangan. Yang udah dapat minyak jangan. Man soma Ramadana. Yang udah dapat minyak kan Bapak? Oh, udah jangan. Yang belum. Man soma Ramadana. Ayo. Mana yang jawab? Di atas titip lagi Ustaz Yasin satu. Nanti Ustaz Yasin aja yang muncul. Jadi itulah, kalau nggak dikenal sama Ustaz Yasin ya mohon maaf. Makanya harus kenalan sama ketua. Ada dua hadis konteksnya sama tapi awalnya beda. Pertama man soma, yang kedua man koma. Hati-hati nih Pak. Kadang kita beranggapan Ramadan ini hanya puasa. Man soma dan man koma. Barang siapa yang berpuasa dan barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Jadi dua. Kalau cuman puasa doang, sholat enggak, taraweh enggak, tadarus enggak, sedekah enggak, jangan ingin mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang akan mendapatkan hadiah ghufiro lahu ma ada ma. Jadi ampunan Allah akan diberikan kepada kita, tapi ada kalimat ma. Ma-nya ini adalah tidak semua orang ya, ma-nya ini adalah semua dosa yang pernah kita perbuat dihapus sama Allah. Ma, semua dosa. Dosa apapun yang pernah kita lakukan dari kecil, sekarang, dari dulu sampai sekarang, dosa kecil, dosa besar, hapus. Dihapus. Aduh, saya punya dosa nih kayaknya berat, mau dihapus sama Allah. Dihapus Pak. Kalau bisa menjalani itu dua, man soma dan man koma. Tapi syaratnya dua. Yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu artinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus luruskan niat kita puasa karena Allah. Harus luruskan niat kita sedekah, tadarus, tarawih karena Allah. Kalau kita sudah luruskan niat ikhtisab, maka kita akan menjadi ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yaroh. Orang-orang ihsan itu adalah ketika kita beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Tapi ketika kita sudah berusaha lagi sholat nggak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Itulah ihsan. Maka ibu bapak, kalau kita melakukan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan dengan dua syarat ini, imanan, ikhtisaban, maka kita akan dapat nasri. Apa artinya nasri? Apa artinya nasri? Pertolongan Allah. Nasrun. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini sementara yang bisa saya sampaikan. Yang paling utama adalah saya bisa bersilaturahim dengan Ustaz Yasin dan tim jamaah, karena DKM Masjid Nurul Huda ini selalu saya pantau ketika renovasi, karena memang saya sudah meniatkan sama Ustaz Sarin, kita akan bikin kajian bulanan hikmah di sini dengan berbagi minyak al-hikmah nantinya dalam kajian maghrib sampai isya. Tapi karena berhubung kemarin setahun saya istirahat, insya Allah nanti kita atur waktu, mudah-mudahan jamaah siap, kita sebulan sekali bikin kajian hikmah. Kalau ada yang mau hadir juga, setiap malam Ahad keempat itu udah berjalan 6 bulan saya mengisi kajian hikmah
di Masjid At-Thohir Tapos Depok setiap malam Ahad keempat bulan. Nah, bulan Ramadan ini saya mengisi 2 kali kultum Ramadan di Masjid At-Thohir, yaitu malam Ahad keempat dan di bulan Maret nanti. Doakan saya sehat, saya dalam berdakwah ini kita niatnya lillahi ta'ala untuk menguatkan iman kita dan juga untuk ikhtisab, untuk kita niat karena Allah dan bentuk berkah silaturahim. Dan sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita baca Fatihah. Fatihah ini Fatihahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika pengen punya anak karena istrinya secara medis mandul, sudah menopause, tidak akan bisa punya anak lagi. Tapi Nabi Zakaria pengen punya keturunan. Akhirnya Nabi Zakaria dalam sholatnya di mihrabnya Siti Maryam, beliau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau berhenti sebentar, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Dan apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun. Ini hadisnya sahih. Malaikat Jibril turun, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Bayangkan, langsung diijabah oleh Allah. Ditiup di perut istrinya Nabi Zakaria, lalu 9 bulan kemudian lahir, dapat anak laki-laki namanya Yahya yang maha hidup dan menjadi nabi. Maka ibu bapak, kalau kita punya hajat apapun buat kesembuhan kita, kesehatan kita, buat keberkahan rumah tangga, rezeki, usaha, karir, segala macam, mangga. Yuk, abis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya kasih waktu 1 menit, diam dulu semua. Minta hajatnya masing-masing dalam hati. Diijabah nggak Ustaz? Diijabah pasti. Pertama janji Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah bilang, wahai Muhammad, aku mengabulkan doa hamba-hambamu yang berdoa kepada aku. Katakan kepada hambamu, aku dekat. Tapi syaratnya pertama apa? Waliyu'minu bi, iman. Insya Allah yang hadir di sini beriman kepada Allah. Kenapa? Karena menjalankan puasa. Yang kedua, wal yu'minu bi wal falyastajibuli. Yang keduanya adalah falyastajibuli. Dia menjalankan perintah Allah. Ini kita habis sholat, kita mau tarawih, lalu mendengarkan ceramah. Maka insya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah beribadah dan insya Allah kita akan mendapat pertolongan Allah. Yuk sama-sama waktukan 1-2 menit. Kita minta kepada Allah hajat-hajat kita diterima. Khususan kita doakan Ustadz Yasin dan keluarga besarnya, juga DKM Masjid Nurul Huda, juga jamaah donatur yang selalu mensupport memakmurkan masjid. Kita doakan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah mudah-mudahan kita pada lebaran ketemu lagi dalam keadaan bersih. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah untuk bapak-bapaknya kita masih bertemu di Jumat ketiga, karena jadwal saya Jumatan ketiga di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saudara-saudara